Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan seminar tentang membangun kesadaran keamanan cyber, panduan awal untuk masyarakat tentang hacking. Di sini ada 3 pemateri. Yang pertama, Ranggani Kamulokodompis. Pemateri kedua yaitu Alfianis Iqbal. Yang ketiga, Pak Isparezi. Materi yang akan disampaikan yaitu pengenalan konsep keamanan cyber, yang kedua jenis-jenis serangan keamanan cyber, yang ketiga cara mengatasi keamanan cyber, keempat cara mengamankan akun online, yang kelima teknik hacking dasar. Kita lanjut masuk materi. Pemateri 1 akan dibawakan oleh Ranggani Kamulokodompis. Yang satu itu konsep cyber security. Yang pertama ada kerahasiaan. Yang dimaksud kerahasiaan adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Dan yang kedua integritas. Yang dimaksud integritas adalah menyampaikan integritas yang benar, informasi yang benar, tepat dan akurat kepada publik. Dan 3 ada ketersediaan. Yang dimaksud ketersediaan adalah aplikasi keamanan cyber itu selalu siap sedia dan kapan saja bisa diakses. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ada serangan cybercrime. Yang pertama ada malware. Malware merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware diaktifkan ketika penggunaan mengklik tautan lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Yang kedua ada Emotet, Cyber Security dan Infrastruktur Security Agency. Menjelaskan Emotet sebagai bentuk trojan perbankan modular yang canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetas trojan perbankan lainnya. Emotet terus menjadi salah satu malware yang paling mahal dan merusak saat ini. Yang ketiga ada denial of service. Denial of service adalah jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan. Yang ketiga ada phishing. Phishing merupakan salah satu serangan cyber yang sudah lama ada. Tekniknya adalah dengan menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar membuka dan menjalankan instruksi yang mereka berikan. Yang keempat, injeksi SQL. Injeksi Structured Query Language merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server yang menggunakan SQL saat terinfeksi. Server akan merilis informasi yang bisa disalahgunakan oleh peretas. Yang terakhir, man in the middle, terjadi ketika peretas sudah memasukkan diri ke dalam transaksi dua pihak. Setelah mengganggu lalu lintas, mereka bisa menyaring dan mencuri data. Serangan jenis ini sering terjadi ketika pengguna internet sedang terhubung ke internet dengan jaringan wifi publik yang tidak aman. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dona Alfianis Iqbal. Ya, materi selanjutnya cara mengatasi cybercrime. Poin-poinnya, yang pertama melaporkan email dan situs web phishing, kedua membuat password yang kuat, ketiga mengubah kata sandi, keempat membuat cadangan data, kelima menginstal software antivirus, keenam selalu mengupdate security software, ketujuh menggunakan fitur keamanan website, ke-8 pembaruan sistem operasi, dan terakhir aktifkan firewall pada komputer. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dona Alfianis. Cara mengamankan akun online.
Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Kedua, aktifkan two-factor authentication atau 2FA. Yang ketiga, siapkan email dan nomor telepon untuk pemulihan. Nyalakan notifikasi login. Gunakan pemeriksaan keamanan bawaan. Hindari links dan email yang mencurigakan. Laporkan penipuan. Jangan banyak membagikan tentang diri kamu di sosial media. Biasakan untuk selalu sign out saat setelah menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, amankan perangkat kamu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh materi yang bernama Faiz Barezi. Ya, langsung saja teknik hacking dasar. Beberapa teknik hacking dasar yang perlu dipahami. 1. Network scanning. Teknik ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti Nmap untuk mengidentifikasi host, port terbuka, dan layanan yang berjalan di suatu jaringan. 2. Sniffing. Sniffing adalah proses memonitor lalu lintas jaringan untuk mendapatkan informasi yang dikirim melalui jaringan. Yang ketiga, serangan brute force. Ini adalah teknik di mana penyerang mencoba semua kombinasi mungkin untuk menebak kata sandi yang benar. Yang keempat, serangan DOS atau DDoS. Serangan denial of service atau DOS atau distributed denial of service DDoS bertujuan untuk menutupi layanan atau sumber daya sistem dengan mengirimkan volume lalu lintas yang tinggi. Yang kelima, phishing. Phishing adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau rincian keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Materi selanjutnya Teknologi yang diterapkan sebagai pendukung pelaksanaan program diantaranya adalah 1. Platform e-learning. Kami akan menggunakan platform e-learning sebagai media pembelajaran online. 2. Tools hacking. Kami akan menggunakan beberapa tools hacking seperti Kali Linux dan Wireshark. 3. Aplikasi keamanan. Kami juga akan memperkenalkan beberapa aplikasi keamanan seperti antivirus, firewall, dan aplikasi enkripsi yang dapat membantu melindungi data dan informasi pribadi dari serangan cyber. Setelah materi yang telah disampaikan, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya lagi? Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya kenapa phishing itu berbahaya? Phishing adalah praktik di mana menipu mencoba untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data identitas dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik. Phishing dapat berbahaya dengan beberapa alasan. Yang pertama, pencurian identitas. Kedua, pencurian uang. 3, penyebaran malware. 4, serangan lanjutan. Dan 5, kerugian finansial dan kerugian reputasi. Dan 6, dampak emosional dan mental. Untuk melindungi diri dari serangan phishing, penting untuk waspada terhadap email, pesan, teks, atau situs web yang mencurigakan. Selalu verifikasi
keaslian sumber sebelum membagikan informasi pribadi atau keuangan apapun secara daring. Selain itu menggunakan teknologi keamanan yang teknik terkini seperti firewall dan perangkat lunak antivirus, serta menjaga perangkat lunak yang digunakan tetap diperbarui, juga dapat membantu mengurangi risiko phishing. Itu dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua akan dijawab oleh Pak Is. Apa yang harus kita lakukan? Ketiga. Ya, jadi apabila terkena phishing ya, yang pertama yaitu jangan panik. Lalu yang kedua, jangan klik tautan atau berikan informasi pribadi. Yang ketiga, laporkan kejadian kepada penyedia email Anda. Yang keempat, ubah kata sandi akun yang terkena dampak. Kelima, periksa aktivitas akun dan pasang perlindungan keamanan. Yang keenam, tingkatkan kecerdasan keamanan Anda untuk mengenali tanda-tanda phishing di masa depan. Dan yang terakhir, laporkan kerugian finansial ke pihak berwenang atau bank Anda. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Donald Venus Cikwa. Baik, jika Anda sudah terkena phishing, ada beberapa cara untuk mencegahnya, mengurangi resiko atau kerugian dan lain-lain. Yang pertama, segera ubah kata sandi jika Anda mengklik tautan atau memberikan yang pertama, periksa aktivitas akun. Periksa aktivitas akun Anda untuk mencari tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah. Jika Anda melihat aktivitas yang mencurigakan seperti transaksi keuangan yang tidak dikenali atau perubahan pengaturan akun yang tidak Anda lakukan, laporkan ke pihak yang berwenang atau penyedia layanan yang relevan. Yang kedua, laporkan phishing. Laporkan serangan phishing yang Anda alami kepada penyedia layanan email atau platform sosial media yang digunakan untuk mengirim pesan phishing. Mereka dapat mengambil tindakan untuk memblokir atau menghapus akun yang terlibat dalam penipuan tersebut. Ya, apakah sudah jelas dari pertanyaan yang telah dijawab? Bila sudah jelas, webinar ini akan kita akhiri, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don ya Bang ya, Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.